Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi dari Badan Kepegawaian Negara, teman-teman ya. Nah, ini ada informasi dari Kepegawaian Negara buat rekan-rekan semua, baik yang sudah lulus maupun yang belum lulus menjadi aparatur sipil negara. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, terkhusus buat rekan-rekan yang belum masuk dalam database. Nah, ini ada pertanyaan kemarin terkait database ya, yang tidak masuk teman-teman ya, yang tidak masuk dalam database ini. Jadi silahkan disimak, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita bisa scroll ini di bagian publikasi. Teman-teman juga bisa mengunjungi web BKN ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat informasinya sangat-sangat baru. Ini siaran pers dikeluarkan 23 Februari 2024. Di sini diberikan semacam tagline ya, nggak perlu datang ke BKN, ASN. Nah, ini ASN hingga masyarakat umum ya, ini termasuk non ASN ya, dapat menggunakan layanan helpdesk BKN. Nah, dapat menggunakan layanan helpdesk BKN. Nah, teman-teman itu masuk dalam kategori masyarakat umum. Nah, teman-teman ya, jadi teman-teman yang misalnya belum terdata dalam database BKN ini belum terdata, nah bisa menggunakan layanan helpdesk ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Menpan RB bahwa akan diluncurkan sebuah layanan helpdesk dan teman-teman bisa menyampaikan ke sana. Ya, terkait misalnya kenapa saya tidak masuk, kenapa saya tidak ikut pendataan karena seperti ini. Intinya teman-teman bisa menyampaikan serinci mungkin begitu. Nah, ini nggak perlu datang ke BKN, aparatur sipil negara atau yang sudah lulus ya menjadi ASN hingga masyarakat umum termasuk non ASN dapat menggunakan layanan helpdesk. Oke, kita bisa melihat bersama-sama, jadi silahkan disimak dengan baik teman-teman ya. Sistem informasi. Nah, ini sistem informasi layanan aparatur sipil negara melalui CASN kini jadi ada suatu fitur. Sebenarnya fitur ini dikhususkan untuk para ASN, namanya CASN, yang mana CASN ini memiliki dua fitur lagi di dalamnya, dua fitur terbaru yang dapat dimanfaatkan para ASN hingga masyarakat umum. Jadi ingat ya, fitur ini untuk ASN, namun bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum, termasuk honorer. Oke, kedua fitur teranyar CASN ini disebut dengan helpdesk BKN dan monitoring layanan atau MOLA BKN. Nah, monitoring layanan atau disingkat dengan MOLA BKN. Jadi itu ya fiturnya. Ya, oke, admin tanda di sini. Fiturnya yaitu helpdesk BKN dan MOLA BKN atau monitoring layanan BKN, di samping tersedianya tools monitoring secara mandiri melalui akun MyASN. Kalau akun MyASN itu berarti yang bisa akses hanya si ASN ini. Nah, si ASN saja, si aparatur sipil negara tersebut ya, yang dimiliki oleh setiap aparatur sipil negara. Kedua fitur ini juga dapat dimanfaatkan sebagai alternatif untuk mengajukan, nah ini, pertanyaan atau memantau update layanan kepegawaian tanpa perlu data ke BKN. Semudah itu teman-teman ya, hanya bisa duduk santai sambil minum kopi, teman-teman bisa menyampaikan, kok saya belum masuk pendataan, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk. Nah, itu teman-teman ya, itu cuma sekedar contoh. Lebih lanjut, bagi para ASN, kedua fitur tersebut dapat dimanfaatkan dengan peruntukan yang berbeda. Nah, ini ya, ini bagi para ASN ya. Kedua fitur tersebut dapat dimanfaatkan dengan peruntukan yang berbeda, yakni MOLA BKN dengan digunakan untuk menerima notifikasi progres usulan layanan melalui pesan WhatsApp, dan ASN juga dapat mencari tahu informasi produk layanan kepegawaian. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah lulus bisa menggunakan layanan tersebut atau fitur tersebut untuk mencari layanan informasi kenaikan pangkat, mutasi atau pindah instansi, sampai dengan pemberhentian. Nah, pastinya ini mungkin banyak yang ingin ya pindah instansi atau mutasi ini. Nah, bahkan mungkin kenaikan pangkat.
Selain itu, ASN juga dapat memanfaatkan fitur Helpdesk BKN dengan login menggunakan akun MyASN untuk mengajukan permasalahan atau kendala atas layanan kepegawaiannya melalui pengajuan tiket yang dapat dipantau secara berkala. Ini jika ASN ya ingin mengajukan suatu pertanyaan atau permasalahan, bisa menggunakan akun MyASN-nya. Namun tidak hanya untuk para ASN, akses layanan BKN ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum melalui layanan Helpdesk BKN. Nah, di sini jelas ya, masyarakat yang ingin mengajukan pertanyaan terkait informasi umum kepegawaian dapat melakukan registrasi terlebih dahulu untuk membuat akun. Jadi teman-teman itu buat akun di Helpdesk BKN dan selanjutnya hanya tinggal mengecek jawaban atas tiket pertanyaan yang diajukan secara berkala. Jika teman-teman pernah mengajukan pertanyaan atau cari di SSCASN, itu kan ada nomor tiket teman-teman ya. Biasanya ada nomor tiket karena pertanyaannya diantri begitu. Jadi teman-teman juga nanti seperti itu bisa mengajukan pertanyaan ke layanan Helpdesk dan nanti teman-teman akan buat akun terlebih dahulu. Saat launching fitur terbaru si ASN pada 27 Oktober 2023, PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menekankan bahwa fitur-fitur baru tersebut merupakan bagian dari realisasi penyederhanaan layanan kepegawaian yang sudah dilakukan sejak tahun 2022. Mulai dari pemangkasan layanan pengusulan NIP, kenaikan pangkat, status dan kedudukan kepegawaian, sampai dengan layanan pensiun. Dengan begitu, setiap instansi sebagai pengelola kepegawaian ASN di lingkupnya masing-masing turut dipermudah untuk penyampaian update proses kepegawaian yang dilakukan, sekaligus ASN dapat memantau proses layanan kepegawaian di masing-masing instansinya. Ini menurut admin menarik teman-teman ya, terkhusus buat teman-teman yang belum masuk pendataan. BKN juga mempermudah instansi dengan menyediakan format surat keputusan atau SK yang penerbitan dan penyerahannya menjadi kewenangan masing-masing instansi untuk disampaikan kepada pegawai ASN-nya. Melalui kemudahan dan fitur-fitur tersebut, layanan BKN tidak hanya menjangkau kemudahan bagi ASN secara individu, tetapi juga bagi instansi selaku pengelola kepegawaian, hingga masyarakat luas secara umum. Digitalisasi layanan manajemen kepegawaian ASN ini akan terus dikembangkan untuk mendukung target BKN dalam membangun satu data ASN sebagai realisasi dari SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara nasional. Haryomo menegaskan, kehadiran Helpdesk BKN berorientasi terhadap pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas, dapat diandalkan, terpercaya dan mudah dijangkau secara interaktif, kapanpun dan dimanapun. Hal ini menurutnya selaras dengan kebutuhan dan kecenderungan masyarakat yang menginginkan agar aspirasi dan pengaduan mereka didengar dan ditanggapi. Nah ini ya, termasuk teman-teman honorer. Terkait menginginkan agar aspirasi dan pengaduannya didengar dan ditanggapi. Kalau cuma didengar ya percuma juga teman-teman ya. Menurutnya, fitur pelayanan publik BKN terbaru ini dapat mempercepat layanan kepegawaian karena setiap usulan dapat dimonitoring oleh masing-masing ASN dan masyarakat. Terlebih lagi, Helpdesk BKN mengakomodir adanya mekanisme bantuan penyelesaian permasalahan kepegawaian secara teknis dan non-teknis berbasis sistem teknologi informasi. Fitur pelayanan publik BKN melalui Helpdesk BKN memberikan kemudahan dari aspek efektivitas waktu. Nah ini ya, ini memang ada kelebihannya begitu teman-teman ya. Adanya kemudahan dari efektivitas waktu, tenaga, dan biaya. Jadi teman-teman tidak perlu kita harus datang ke BKN mengadukan ini. Nah, ini bisa menggunakan ini teman-teman ya. Karena tidak memerlukan pelayanan tatap muka, sehingga para SN hingga masyarakat umum tidak perlu datang langsung ke pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP BKN. Nah, teman-teman yang misalnya ingin membaca-baca lebih jauh ya, kalau misalnya kurang puas dengan teman-teman menyimak video ini, teman-teman bisa buka di di website BKN. Teman-teman juga bisa unduh format PDF siaran pers tersebut. Nah, teman-teman ya, tapi admin di sini menyampaikannya langsung dari website resmi BKN ya. Nah, jelas ini diinformasikan atau disiarkan
Ini pada 23 Februari 2024. Masih sangat-sangat baru. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.